Halo semuanya, di video kali ini saya akan membagikan 5 kesalahan belajar bahasa Inggris di Indonesia. Nah, sebelum nonton video ini sampai dengan selesai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan berikan komentar serta likes-nya di video kali ini kalau kamu berpikir ini video bermanfaat untuk kamu. Baik, ini dia 5 kesalahan pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia. Kita tahu bahwa bahasa Inggris di Indonesia menjadi salah satu foreign language yang dipelajari di Indonesia, yang diajarkan dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Oleh karena itu, jika kita tidak memperhatikan 5 aspek kesalahan yang diulang-ulang ini, karena ini kesalahan maka jangan diulang-ulang ya. Kalau best practice baru diulang, tapi kalau kesalahan jangan diulang-ulang. Baik, yang pertama adalah merasa takut salah. You are afraid of making mistakes. Nah, ini yang menyebabkan kita menjadi demotivasi. Takut salah mengucapkan, takut salah tata bahasanya, takut keliru vocabulary-nya, takut salah bagaimana cara merangkai kalimatnya. Nah, ketika kita merasa takut, maka kita tidak memiliki kesempatan untuk mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari. Bahkan, orang-orang yang pada level belajar bahasa Inggris tingkat advance membutuhkan upaya di dalam dirinya untuk bisa melakukan praktek bahasa Inggris dan mencoba untuk mengatasi rasa takutnya dengan mencoba berbicara bahasa Inggris meskipun salah dan salah. Jadi, merasa takut salah ini merupakan salah satu ganjalan yang sangat besar di dalam aspek mental dan emosi kita sebagai seorang pembelajar. Oleh karena itu, don't afraid of making mistakes. Karena kesalahan dalam bahasa Inggris tentunya tidak ada polisinya, tidak ada aspek pelanggaran hukumnya. Ini adalah proses belajar. Dimanapun belajar, proses membuat kesalahan, trial and error itu pasti selalu ada. Jadi mulai dari sekarang, stop untuk memikirkan kesalahan ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah terlalu banyak kita mengingat kata dan vocabulary. Mungkin dulu waktu kita zaman kurikulum era 94 maupun 2006, guru-guru kita di sekolah sering mengingatkan kita untuk mengingat sekian kata, 5 kata, 10 kata, 100 kata, dan bahkan ribuan kata. Tetapi kita ternyata tidak bisa menopang daya ingat kita dengan jumlah vocabulary yang begitu lama. Padahal ada beberapa kosakata yang memang aktif dipakai dalam percakapan sehari-hari yang digunakan atau disebut dengan living vocabularies. Ada kata-kata yang dipelajari di level akademis, ada kata-kata yang bahkan kita tidak gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, untuk bisa membuat kata-kata ini bermakna setelah kita ingat, maka kata-kata yang aktif, kata-kata yang living dan here and now dalam kehidupan kita yang kita ingat dan kita praktekkan, sehingga kemampuan merangkai kata, kemampuan membuat diskurs atau bagaimana memproduksi kalimat dalam bahasa Inggris dapat lancar karena kita mengingat kata-kata yang memang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ingat, jangan hanya pada sebatas kata, karena kalau kita menghafal hanya vocabulary saja tanpa adanya keterkaitan antara penggunaan dan bagaimana membuat vocabulary itu masuk di dalam konteks pembicaraan dan komunikasi, maka bahasa Inggris hanya sebagai properti kebahasaan di dalam otak kita saja, tidak bisa digunakan sebagai alat untuk bertransaksi atau berkomunikasi. Yang ketiga adalah kita terlalu fokus kepada grammar. We are too focused on grammar or grammatical aspects. While grammar is really important, sangat penting tentunya, apalagi dalam aspek sebagai pembelajar bahasa Inggris sekolah formal ya, ada tes, ada ujian, ada standardized test yang harus kita lewati, dan salah satu aspeknya adalah tata bahasa atau structure atau grammar. Tetapi kita jangan terlalu fokus, ada kata-kata terlalu di situ. Kalau terlalu fokus, maka kita mengabaikan aspek kebergunaan dari bahasa Inggris tersebut. Contohnya, mungkin saya pernah ke daerah-daerah yang objek wisata di mana anak-anak, ibu-ibu rumah tangga yang mencoba menjual produknya kepada penutur asli bahasa Inggris, dalam hari ini bule gitu. Mereka mencoba untuk berkomunikasi, menjajakan dagangannya dengan bahasa Inggris yang sederhana.
and they made it. Mereka berhasil melakukan komunikasi itu meskipun ya tentu yang kita kenal dengan bahasa Inggris pasaran, grammarnya mungkin sangat kacau, pembelian diksi dan vocabulary-nya tidak tepat. Well, tapi mereka bisa mencoba berani tadi itu, kemudian juga merangkai kata, mencoba berkomunikasi, dan they made it. Mereka membuat komunikasi itu menjadi berhasil. Mungkin dalam tahapan awal bagaimana pemahaman kita terhadap grammar atau structure itu secara gradual bertumbuh ya, dari mengenali, memahami, mempraktekkan, bahkan sampai dengan level advance, menjadi seorang proofreader misalnya, menjadi seorang yang meneliti tata bahasa di dalam tulisan dan tata bicara, maka sebetulnya itu adalah proses. So grammar is a very important properties, but don't to focus on it. Tetapi kita jangan terlalu fokus terhadap tata bahasa tersebut. Keluar dari zona fokus tersebut dan gunakan grammar itu dalam konteks berbicara yang nyata dan juga real. Kemudian yang keempat adalah karena tadi itu ya saya menyampaikan bahwa belajar bahasa Inggris di Indonesia itu adalah sifatnya sebagai bahasa asing atau learning English as a foreign language, maka tentu bertemu dengan counterparts, learning partner atau speech community-nya sangat susah. Karena begitu pulang dari sekolah, begitu pulang dari kampus, kita berbicara menggunakan bahasa ibu kita atau bahasa nasional, bahasa Indonesia. But selamat datang di dunia milenial, dunia internet, di mana hubungan antara orang dari berbagai macam negara, bahkan di mana English speaking people itu berasal, dapat kita koneksikan. Kita bisa berteman dengan jejaring media sosial kita dimanapun, kita bisa memfollow aktivitas mereka, kita bisa melihat aktivitas mereka dan keseharian mereka, mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Well, kita juga bisa berkorespondensi, menulis surat secara lisan dan tertulis di dalam email dalam menggunakan bahasa Inggris. Basically di era yang sekarang, yang borderless ini, yang tanpa batas ini, yang di-enhance oleh teknologi media sosial dan teknologi informasi ini, saya pikir sangat gampang untuk mencari learning partner atau speech community di dunia virtual, di dunia maya. Nah, pinter-pinternya saja kita bagaimana kita komentar, bagaimana kita menyanggah, bagaimana kita menyampaikan maksud dan tujuan menggunakan bahasa Inggris secara tertulis maupun secara lisan di dalam media sosial. Nah, disinilah kita menemukan konteks di mana komunikasi itu hidup dan juga memiliki makna. Tidak hanya dipelajari saja, karena tentu belajar bahasa Inggris adalah belajar cognitive skill, belajar kognitif, bukan seperti kita belajar teknik ya, tetapi belajar kognitif yang berasal dari otak kita yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Because English means for communication, so you have to find a context. 5 yang terakhir adalah, well, betul kita harus memiliki kemampuan kompetensi berbahasa Inggris, baik itu reading, speaking, writing, listening, bahkan language properties-nya seperti vocabulary dan grammar. Tetapi jangan memaksakan diri kita supaya mirip persis 100% seperti penutur aslinya misalnya. Misalnya kita melihat selebgram atau artis-artis di Hollywood, kita ingin seperti orang Amerika. Jadi kita mempelajari American English gitu. Kemudian kita mungkin melihat artis-artis yang berasal dari UK, kita ingin mempelajari bahasanya seperti British English misalnya. Well, waste of everything about it. Karena setiap orang memiliki keunikannya. Orang Sasak, orang Bali, orang Jawa, orang Sumatera memiliki artikulasi berbicara yang berbeda. Mungkin sudah pattern melalui bahasa ibu yang digunakannya. Sehingga jangan malu-malu kalau misalnya bahasa Inggris kita dalam aspek pronunciation-nya, well, memang tidak meninggalkan bentuk asli atau identitas kita sebagai seorang Indonesia yang berasal dari berbagai macam suku, adat, budaya, daerah di Indonesia ini. Jadi jangan meninggalkan aspek bentuk lokal kita atau identitas kita sebagai seorang Indonesia dalam mempelajari bahasa Inggris. Jadi meskipun pronunciation kita, gaya kita bicara, bagaimana kita mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Inggris tidak seperti native speaker, tidak masalah, tidak menjadi soal. Banyak kok misalnya pembelajar bahasa Inggris yang sudah pada level tertentu presentasi di luar negeri menggunakan bahasa Inggris, mereka dapat diterima dan understandable. Mereka bisa dipahami, bisa dimaknai apa yang disampaikan tanpa harus meninggalkan identitas mereka sebagai seorang Indonesia yang berasal dari berbagai macam suku, adat, budaya, dan daerah di negeri ini.
Jadi, dari manapun Anda berasal, selama masih kita orang Indonesia, kita dapat berhasil belajar bahasa Inggris tanpa harus meninggalkan identitas kita sebagai seorang Indonesia. Jadi itulah 5 tips, bukan 5 kesalahan yang dihindari dan harus menjadi cautions bagi kita semua untuk mempelajari dan berhasil dalam belajar bahasa Inggris di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.